Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darini Novita dari kelas A3 Pagi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Di video recordkan minimal 150 kata. Baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan internal. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusunan strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, selain memperhatikan faktor eksternal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Mencakup semua unsur bisnis yang ada dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis internal, the internal assessment. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi relationship among the functional areas of business. Manajemen. Yang ketiga, marketing. Yang keempat, finance or accounting. Yang kelima, production or operations. Yang keenam, research and development. Yang ketujuh, computer information system. Yang kedelapan, human research. Di samping faktor-faktor di atas, faktor internal lainnya adalah budaya organisasi yang meliputi menjunjung nilai-nilai luhur, standar etika moral, ilmu pengetahuan, dan profesi. Yang kedua, membantu pengembangan manusia secara optimal, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab dan berkesinambungan serta menjadikan budaya belajar atau learning culture dan peningkatan mutu diri yang berkesinambungan sebagai falsafah hidup. Yang keempat, mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Yang kelima, memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan harkat. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahui dapat diperbaiki. Analisis internal menurut Porter yang dikenal dengan rantai nilai memposisikan perusahaan dan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisis kompensasi inti. Rantai nilai ini mensyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama yang menunjang. Kegiatan utama Aktivitas utama perusahaan meliputi fungsi logistik ke dalam, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, pelayanan. Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang meliputi pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur perusahaan. Komponen utama untuk mencapai keunggulan bersaing dalam kompetisi ini, perusahaan mengandalkan aset atau skill. Prahalat menggambarkan kompetisi ini sebagai alat tukar pendukung sebuah pohon. Dahannya adalah produk, inti dari rantainya adalah bisnis. Dengan kompetisi ini yang memprestasikan kesatuan aset dan teknologi, perusahaan akan mampu membentuk nilai optimal bagi konsumen maupun perusahaan memposisikan diri secara khas atas pesaing, kemampuan memperluas pasar, dan antisipasi proaktif terhadap perusahaan. Langkah pertama, identifikasi faktor-faktor strategi internal. Apa saja faktor-faktor strategi itu, di mana dan dari mana berasal, yang perlu dievaluasi secara teliti karena merupakan kekuatan dan kelemahan dari sebagai landasan bagi strategi. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan potensial itu menurut Robinson pada tahun 1997 pada halaman 238-230 mencakup pemasaran
pemasaran, keuangan dan akunting, produksi, operasi dan teknik, personalia, manajemen mutu, sistem informasi, organisasi, manajemen umum, layanan pengembangan, teknologi, manajemen sumber daya manusia, logistik, kedalaman, itu yang terakhir. Kemudian evaluasi faktor-faktor strategi intern. Yang pertama, membandingkan kinerja dengan masa lalu, perubahan dan tahap-tahap evaluasi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, perbandingan dengan pesaing. Yang keempat, perbandingan dengan faktor-faktor kunci sukses dalam industri. Menganalisis dan memilih strategi. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan eksternal. Strategi merupakan taktik defensi yang langsung dimaksudkan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari tantangan lingkungan. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, jumlah dari faktor berpengaruh tidak konstan, melainkan selalu berubah-ubah. Yang B, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang C, faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT yang dilakukan. Yang D, kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Ya, kemudian teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategi tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu faktor-faktor eksternal yang jauh dan faktor-faktor eksternal yang dekat. Lingkungan eksternal yang jauh. Faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari suatu operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisis dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. Kemudian, Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan ciri utamanya antara lain ialah bahwa kedaulatan nasional berada di tangan rakyat secara berkala diselenggarakan pemilihan umum yang merupakan mekanisme politik bagi rakyat untuk menentukan pilihan kekuatan sosial yang akan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan pada kurun waktu tertentu. Hasil dari pemilihan umum tersebut dapat mengakibatkan dua situasi yang dilematis, yaitu partai politik yang sedang berkuasa memperoleh kepercayaan lagi, kemudian yang kedua terjadi pergantian partai yang dipercaya menjalankan roda pemerintah negara untuk periode berikutnya. Selain pengenal terhadap dampak dari faktor-faktor politik domestik, tentunya penting pula untuk mengetahui dan mengenal dampak dari faktor-faktor politik yang timbul secara regional bahkan global. Pemaham tersebut mutlak diperhitungkan dan diperlukan karena mempunyai implikasi yang harus diperhitungkan terhadap berbagai segi perekonomian secara domestik. Contohnya seperti hal-hal yang menyangkut kegiatan ekspor-impor, penanaman modal asing, pemanfaatan teknologi, kebijakan tarif, penggunaan tenaga kerja asing, serta persyaratan mutu produk yang dihasilkan dan dipasarkan secara regional dan internasional. Faktor sosial dalam berbagai interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan mereka ragam kelompok masyarakat dilayaninya. Dampak dari faktor-faktor sosial sangat penting untuk disadari oleh para pengambil keputusan. Kemudian faktor teknologi, pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan teknologi yang sudah, sedang, dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan proses bisnis yang akan dilakukan. Yang E, industri sebagai faktor lingkungan eksternal yang turut berpengaruh manajemen strategi dalam suatu organisasi mutlak untuk mengenali dalam bidang mana perusahaan bergerak dan faktor lingkungan eksternal mana yang turut berpengaruh terhadap jalannya roda perusahaan yang bersangkutan. Para pakar manajemen strategi mayoritas 5 hal dalam kondisi industri yang harus dikenali dan diperhitungkan, yaitu ancaman dan para pendatang baru, faktor pemasok, faktor pembeli, faktor produksi, dan faktor pesaing. Kemudian faktor lingkungan eksternal yang dekat. Faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasional sebagai
berbagai strategi dan kebijakan suatu perusahaan. Kaitan erat tersebut bukan hanya karena adanya suatu kompetitif dalam suatu usaha, akan tetapi juga berkaitan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, khususnya dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya yang diperlakukan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu, pula, faktor-faktor lingkungan eksternal yang dekat pada umumnya dapat dikendalikan atau paling sedikit dipengaruhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor eksternal yang dekat dapat dan perlu diperhatikan dalam mengambil suatu keputusan adalah sebagai berikut. Kedudukan kompetitif perusahaan dalam kondisi dan iklim persaingan. Suatu perusahaan perlu melakukan analisis tentang kedudukannya dan suatu percaturan usaha yang terdiri dari B. Profil para pelanggan. Kemudian para pakar menekan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada profil para konsumen yang perlu dikenal dan dianalisis antara faktor geografi, demografi, dan psikografi. Kemudian ada C. Perilaku pembeli. Pada umumnya, para pembeli suatu produk tertentu pasti menggunakan berbagai pertimbangan dalam membeli atau tidak membeli suatu produk. Kemudian faktor pemasok. Posisi para pemasok memiliki peran penting sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu sektor industri, khususnya sektor di mana satu perusahaan bergerak. Selain sebagai faktor eksternal yang jauh, faktor ini juga masuk dalam faktor lingkungan eksternal dekat. Kemudian yang E, faktor penyandang dana. Penyandang dana sangat penting dikenal sebagai faktor lingkungan eksternal yang dekat sebab dampaknya yang bersifat langsung. Kemudian, pengenalan terhadap penyandang dana adalah jawaban atas beberapa permasalahan yang muncul seperti penilaian harga saham perusahaan secara tepat, persepsi digunakan para penyandang dana terkait dengan kredibilitas perusahaan peminjam, yang ketiga informasi yang tepat tentang situasi permodalan perusahaan, yang keempat persyaratan peminjaman yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam guna meraih keuntungan pada tingkat yang wajar, yang kelima sikap dan kebijakan para penyandang dana tentang kemungkinan perpanjangan masa waktu pinjam, yang keenam tingkat suku bunga yang dikenakan atas kredit, kemudian yang F situasi pasaran kerja sebagai faktor lingkungan. Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dan paling menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi, termasuk organisasi bisnis, pencapaian tujuan dan sasarannya, terutama dalam hal organisasi yang bergerak dalam iklim yang sangat kompetitif. Betapapun pentingnya perhatian yang harus diberikan oleh para pengambil keputusan strategi pada unsur-unsur yang lain, perhatian terbesar tetap harus diberikan kepada unsur manusia dalam suatu organisasi atau bisnis. Dalam suatu organisasi, semua proses manajemen sumber daya manusia harus ditempuh secara benar dan tepat, di mana kesemuanya itu berangkat dari pengakuan dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Adapun proses sumber daya manusia yang menyangkut perencanaan ketenaga kerja meliputi penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi SDM, kedua rekrutmen, ketiga seleksi, keempat orientasi dan penempatan, yang kelima sistem imbalan, yang keenam pendidikan dan pelatihan, yang ketujuh perencanaan dan pengembangan karir, yang kedelapan pemutusan hubungan kerja, yang kesembilan pemeliharaan hubungan industrial, dan yang kesepuluh pemensiunan. Langkah-langkah yang diambil dalam proses manajemen sumber daya manusia merupakan faktor internal dan mungkin tidak dapat untuk dibahas sebagai bagian dari pengenalan lingkungan eksternal yang dekat. Akan tetapi, mengambil langkah-langkah tersebut secara tepat mutlak perlu dilakukan mengingat beberapa implikasi yang melandasinya. Mampu menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidangnya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, bakat, dan minat dan intelektual, sehingga mampu membangun reputasi perusahaan yang lebih bona fide dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Langkah-langkah tersebut lebih menjamin perusahaan untuk tetap mempertahankan tenaga kerja secara kualitatif, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, hakikat pasaran tenaga kerja dikenali dengan baik dan dengan segera juga dapat menentukan sumber tenaga kerja yang harus mendapatkan perhatian utama dan pengarangnya. Yang B, peramalan lingkungan, yaitu memilih berbagai variabel yang bersifat kritikal bagi perusahaan, menyelesaikan sumber-sumber penting dari informasi tentang lingkungan, memahami dan menilai berbagai pendekatan dan teknik peramalan, mengintegrasikan hasil peramalan ke dalam proses manajemen, memantau aspek-aspek kritikal dari pengelolaan peramalan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.